Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Selamat malam teman-teman sekalian. Sehat semua ya, insyaallah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih berkenaan dengan masalah hadis. Di pertemuan sebelumnya ya, kita telah membahas tentang kedudukan hadis di dalam Islam, lalu kemudian pengertian hadis, sinonim dari hadis, macam-macam hadis, kemudian unsur yang ada dalam hadis, ada sanad, ada matan, termasuk bagaimana fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sementara malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan tentang hadis, khususnya terkait dengan bagaimana macam jenis hadis berdasarkan kualitasnya, kemudian kuantitas periwayatannya dan seterusnya. Oke. Nah, izinkan saya untuk share screen. Kita akan membahas ya kembali tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman sekalian, hadis ya, dilihat dari segi kehujahannya ataupun dilihat dari aspek bisa diterimakah hadis tersebut sebagai dalil syar'i ataupun tidak bisa. Kalau bahasa kitanya, apakah kemudian hadis bisa dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil, ya, sebagai alasan agar kita bisa melakukan suatu amal dalam Islam ataupun memahami suatu ajaran dalam Islam ataukah tidak. Nanti hadis ini terbagi menjadi dua. Ada hadis makbul, ya, teman-teman, ya, hadis makbul yang artinya adalah yang bisa diterima sebagai dalil syar'i. Ada dua hadis, jenis hadis yang bisa dijadikan sebagai dalil syar'i, ya, dalil dalam beragama ataupun memahami agama. Yang pertama adalah hadis sahih, ya. Kemudian yang kedua adalah hadis hasan. Nanti kita akan bahas apa itu hadis sahih dan apa itu hadis hasan. Kemudian yang kedua ya adalah hadis mardud. Hadis mardud artinya adalah hadis yang ditolak, yang tidak bisa diterima ataupun tidak bisa dijadikan sebagai dalil syar'i dalam kita beragama ataupun memahami agama. Adapun hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam beragama ataupun memahami agama adalah hadis dhaif. Insyaallah nanti di slide berikutnya kita pun akan membahas apa itu hadis dhaif. Ini kita kaji pelan-pelan ya teman-teman sekalian, karena mungkin ada beberapa istilah-istilah yang masih asing bagi sebagian teman-teman dan ini perlu konsentrasi untuk bisa memahami klasifikasi tentang hadis ini, karena cukup banyak klasifikasi dari hadis itu sendiri. Oke. Nah, dilihat dari kualitas sanadnya teman-teman sekalian. Jadi dilihat dari yang pertama, dilihat dari diterima atau tidaknya sebagai hujah ya. Ada dua, ada yang mardud, ada yang makbul. Makbul berarti diterima, yakni hadis sahih dan hadis hasan. Sementara yang mardud atau tertolak adalah hadis dhaif. Nah, dilihat dari kualitas sanadnya ya, teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah membahas apa itu sanad dan apa itu matan ya. Nah, jadi dilihat dari segi kualitas jalur periwayatan ataupun kumpulan orang-orang yang meriwayatkan dan dilihat dari isi hadisnya ya, hadis itu terbagi menjadi tiga. Oke. Apa saja? Yang pertama ada hadis sahih. Nah, ini hadis sahih tadi yang diterima, bisa dijadikan sebagai hujah ataupun dalil. Yang kedua adalah hadis hasan, ini juga bisa diterima sebagai dalil syar'i. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif, ini yang tidak bisa diterima sebagai dasar dalam kita beragama. Oke. Kita akan bahas satu persatu. Nah, tadi ya kita singgung dari awal ya bahwasanya
hadis yang makbul, ya, yang dapat dijadikan sebagai hujah ataupun dalil dalam kita beragama ada dua, ya, hadis sahih, kemudian hadis hasan. Apa itu hadis sahih? Ya, secara bahasa, hadis sahih adalah hadis yang sihah, yang sehat, ya, ataupun hadis yang benar, ya, hadis yang benar, ini secara bahasa. Adapun secara istilah, hadis sahih, ya, adalah marawahu adlut tam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh, yang pertama, periwayat yang adil. Oke. Adil di sini bukan berarti adil dalam bahasa Indonesia, yakni proporsional, ya, tidak tidak zalim, bukan berarti itu, ya. Adil di sini maksudnya adalah seorang muslim yang memiliki integritas akhlak, ya. Ini seorang yang akhlaknya baik, ya, pemahamannya baik, kemudian amal ibadahnya baik, dan juga akhlaknya baik. Jadi kalau misalkan ada suatu hadis, ya, diriwayatkan oleh seorang yang akhlaknya tidak terpuji, ya, ataupun secara amal Islam pun, ya, amal ibadahnya juga nggak baik, ini perlu dipertanyakan, gitu, ya. Sementara hadis sahih adalah hadis yang harus diriwayatkan oleh periwayat yang adil, yang saleh, yang baik keislamannya dan akhlaknya. Ini syarat yang pertama, ya, harus kalau bahasa hadisnya periwayatnya adil, dalam arti orang yang saleh, orang yang baik akhlaknya dan juga baik agamanya ataupun amal ibadahnya. Lalu syarat yang kedua, ya, hadis sahih itu adalah hadis yang tamud dhabti, ya, yakni yang sempurna ataupun baik kekuatan hafalannya. Jadi periwayatnya itu harus cerdas, ya, harus banyak hafalan dan hafalannya itu kuat, ya, sehingga ya tidak perlu diragukan lagi, ya, ketepatan dari informasi yang disampaikan, ya, dari Rasulullah kemudian kepada para sahabat-sahabat di generasi berikutnya, ya. Karena teman-teman sekalian, pada zaman dulu, ya, tradisinya orang Arab itu tidak menulis, tetapi kebanyakan adalah menghafal. Nah, maka banyak dari para perawi hadis itu betul-betul menghafal, ya, 100% apa yang disampaikan Rasulullah. Maka ketika hadis itu dikatakan sahih, maka yang meriwayatkan itu benar-benar orang cerdas, yang kredibel, yang kekuatan hafalannya tidak perlu diragukan lagi. Oke. Lalu syarat yang ketiga, teman-teman, ya, hadis sahih itu adalah yang muttasilus sanad, ya, yang sanadnya itu bersambung, tidak terputus. Berarti jalur periwayatan dari si A yang meriwayatkan di Rasulullah ke si B, ke si C, ke si D, dan sampai beberapa jalur sampai perawi yang terakhir seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan seterusnya itu bersambung, jelas. Oh, si A bertemu dengan si B bertemu dengan si C bertemu dengan si D. Oh, si A berguru dengan si B, oh si B berguru dengan si C, dan seterusnya. Sehingga kemudian sanadnya itu jelas, ya, dan tidak melompat seperti itu. Kalau misalkan ada suatu hadis kok misalkan diriwayatkan dari si A yang hidup di tahun 100 Hijriah, katakanlah seperti itu, kemudian sanad berikutnya adalah si B yang hidup di tahun 400 Hijriah. Wah, ini sudah nggak logis, gitu, ya, terputus ini, karena ketika yang bersangkutan hidup di tahun 100 Hijriah, kemudian meninggal katakanlah di 150 Hijriah, lalu yang mendapatkan sanad ini adalah orang yang hidup di tahun 400 Hijriah. Nah, ini kan ada selang sekian ratus tahun yang tidak mungkin antara si A dengan si B ini bertemu. Wah, kalau sudah ada indikasi seperti itu, berarti perlu dipertanyakan kesahihannya. Sampai seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Hadis itu sangat detail, gitu, ya. Kalau ada yang terputus, berarti udah bisa dipastikan bukan hadis sahih. Gitu, ya. Lalu dari segi redaksi ataupun isi matan hadisnya adalah ghairu mu'allil wala syadid, yakni isinya tidak cacat dan tidak janggal ataupun menyimpang, ya. Jadi konten hadisnya itu
kalau misalkan bertentangan dengan akal ya, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan petunjuk Nabi yang lainnya, ataupun bahkan bertentangan dengan Al-Quran gitu, aneh isi hadis tersebut, wah ini berarti merupakan indikasi hadis itu adalah hadis yang bermasalah dan bukan termasuk hadis yang sahih. Nah, inilah teman-teman sekalian ya, 5 syarat atau 5 kriteria dari hadis sahih. Nah, adapun ya hadis yang paling sahih di antara hadis sahih yang lainnya adalah hadis yang mutawatir. Nah, kita sudah singgung kemarin, hadis mutawatir atau periwayatan yang mutawatir itu adalah periwayatan yang disampaikan oleh minimal berapa orang, teman-teman sekalian? Di bahasa tentang Quran, kalau tidak salah sudah pernah kita kaji. Oke, sedikit mereview. Oke, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan minimal oleh berapa orang, teman-teman sekalian? Oke, mungkin ada yang ingat? 10, Pak. Ya betul ya, yang minimal 10 orang ataupun lebih ya, yang mana kalau secara adat ya, kalau yang meriwayatkan itu banyak di setiap levelnya gitu ya, maka tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Sehingga hadis mutawatir itu udah jelas sahihnya, karena nggak mungkin yang meriwayatkan itu bersepakat untuk berbohong ataupun berdusta. Nah, kemudian jenis hadis yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai hujjah ataupun dalil dalam beragama adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan, teman-teman sekalian? Yakni hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih. Jadi ada 5 kualifikasi ini semuanya terpenuhi oleh hadis hasan ini, tetapi ada satu aspek yang tidak dipenuhi, yakni berkaitan dengan hal hafalan dari si perawi yang kurang begitu kuat. Jadi poin yang kedua ya, jadi perawinya itu kelihatannya mungkin, mohon maaf, secara kecerdasan kurang cerdas, ada atau dikenal dengan seorang yang tidak siqah dalam arti kekuatan hafalannya itu tidak sebaik yang lainnya. Wah, ini kemudian levelnya pun menjadi turun ya, levelnya pun menjadi turun dari sahih menjadi hasan, tetapi masih bisa diterima hadisnya itu ya, namanya hadis hasan. Jadi kalau ditanya, teman-teman ditanya ini ada jenis hadis apakah yang bisa diterima sebagai dalil syar'i, teman-teman sekalian? Ada berapa macam hadis? Jawabannya adalah ada 2. yakni hadis sahih dan hadis hasan. Ya. Ada berapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu hadis itu bisa dikatakan hadis sahih? Ada berapa, teman-teman sekalian? Ada 5. Ya, ada 5. 5, Pak. Ada 5. Yang pertama, perawinya itu memiliki akhlak dan agama yang baik. Ya. Yang kedua, kuat hafalannya. Yang ketiga, bersambung sanadnya. Yang keempat tidak cacat isinya. Ya. Kemudian yang kelima, tidak janggal ataupun menyimpang redaksinya. Nah, adapun hadis hasan adalah 5 kriteria ini terpenuhi, tetapi ada satu yang kurang. Apa itu? Ya, yang kekuatan hafalannya. Si perawinya hafalannya mungkin tidak sebagus dari para perawi-perawi yang lain. Nah, ini tetap bisa diterima, tapi turun levelnya menjadi hadis hasan. Oke. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ya, hadis yang mardud, ya, yang ditolak, tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah ataupun dalil dalam berislam, ya, adalah hadis dhaif. Ya, hadis dhaif, ya. Teman-teman sering dengar istilah hadis dhaif, ya. Maksudnya adalah hadis yang lemah, ya. Yaitu ya hadis yang tidak terkumpul syarat-syarat hadis makbul, ya, tidak terkumpul syarat-syarat hadis baik yang sahih ataupun yang hasan. Nah, hadis dhaif ini terbagi menjadi 2, teman-teman sekalian. Ada dhaif yang biasa dan ada yang dhaif sekali. Nah, nanti kita akan bahas maksudnya hadis yang dhaifnya biasa sama dhaif sekali itu seperti apa ya. Nah, adapun hadis dhaif sekali ini adalah hadis maudhu ataupun hadis palsu. Ya. Yang
macamnya ada hadis mungkar, hadis matruk, dan seterusnya. Nanti kita akan sedikit singgung tentang beberapa macam-macam hadis yang tidak bisa diterima ataupun tidak bisa dijadikan sebagai dalil ya dalam kitab berislam. Oke. Nah, berikutnya sebelum masuk ke masalah hadis dhaif ya, kita sedikit melompat ini ya tentang pembagian hadis dilihat dari segi kuantitas periwayatnya. Oke, ada dua macam, tadi sudah kita singgung. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Ya, apa itu hadis mutawatir? Yakni hadis yang jumlah periwayatannya banyak pada setiap levelnya. Jadi di level para sahabat minimal 10 orang, kemudian level tabi'in minimal 10 orang, tabi'ut tabi'in minimal 10 orang, sampai kemudian ke imam perawi terakhir, yakni Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya. Ya, yang mana karena yang meriwayatkan itu banyak, tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk berbohong ataupun berdusta. Nah, adapun penetapan jumlah minimal periwayat hadis mutawatir memang bermacam-macam ataupun berbeda-beda ya para ulama dalam menetapkannya, tapi yang masyhur ataupun yang paling terkenal ya, yang paling banyak mayoritas ya para ulama menerangkan yakni minimal 10 orang ya, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, teman-teman sekalian ya, setiap hadis mutawatir mesti sahih gitu ya, sehingga harus diterima gitu ya. Setiap hadis mutawatir itu pasti sahih sehingga bisa diterima. Adapun setiap hadis sahih belum tentu mutawatir. Nah, kok bisa gitu ya? Kalau hadis mutawatir itu sahih, sementara hadis sahih tidak mesti mutawatir. Nah, karena nanti hadis sahih itu juga bisa termasuk hadis yang ahad. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi kalau yang mutawatir yang meriwayatkan banyak minimal 10 orang, adapun hadis ahad nih teman-teman sekalian ya, adalah hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah periwayatan dalam hadis mutawatir. Nah, ini nanti hadis ahad sudah kita singgung juga di pertemuan sebelumnya, ada 3 macam ya. Ada hadis masyhur ya, ini yang meriwayatkan dari antara 3 sampai 9 orang ya. Kemudian hadis aziz ya, yang meriwayatkan adalah 2 orang, sementara yang terakhir adalah hadis gharib ya, yang meriwayatkan adalah 1 orang saja. Nah, nanti hadis ahad ini ya bisa sahih ya kalau memang memenuhi 5 kriteria yang tadi udah kita bahas, bisa juga hasan ya, bisa juga dhaif ya. Meskipun misalkan yang meriwayatkan cuma 1 orang, tetapi 1 orang itu kredibel, 1 orang itu tidak perlu dipertanyakan lagi keislamannya, kebaikan akhlaknya, kecerdasannya, lalu kemudian yang menjadi muridnya pun demikian, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang cerdas, lalu murid berikutnya juga yang mendapatkan hadis tersebut juga orang yang baik, yang tidak perlu dipertanyakan keislamannya dan kecerdasannya, sampai ke perawi terakhir yakni Imam Bukhari atau Imam Muslim misalkan, maka meskipun cuma 1 orang yang meriwayatkan dari setiap jalur, setiap generasi itu, maka bisa menjadi hadis sahih ya. Contoh hadis sahih yang ahad gharib ya, ini contohnya adalah hadis yang sangat familiar ya, yang teman-teman hafal tentunya ya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab ya, tentang niat yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, dan seterusnya ya. Itu lumayan panjang hadisnya. Itu termasuk hadis gharib ya, hadis ahad gharib ya, cuma 1 orang yang meriwayatkan dari setiap levelnya, tetapi karena yang meriwayatkan orang yang baik, maka itu termasuk hadis sahih ya, karena memenuhi 5 kriteria hadis sahih ya, dan seterusnya ya. Dan bisa dipahami ya. Mohon maaf kalau agak sedikit berat dan teoritis, tapi ini penting ya sebagai pemahaman dasar dan basic pemahaman keislaman teman-teman tentang apa itu hadis. Oke. Nah, teman-teman sekalian, dari segi kebersambungan sanadnya ya, antara satu perawi dengan perawi yang lain ya, apakah nyambung atau tidak, terbagi lagi menjadi 2. Kalau misalkan menyambung antara satu
perawi dengan perawi yang lain tidak terputus disebut dengan hadis muttasil. Hadis muttasil, ya, bersambung, ya. Adapun kalau misalkan terputus sanadnya, nah, maka disebut dengan hadis yang munqati, ya. Ini ya agak sedikit mungkin belum terlalu familiar, ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi hadis yang bersambung sanadnya namanya hadis muttasil, sementara hadis yang terputus sanadnya adalah hadis yang munqati, ya. Oke, nah, kita bahas tentang hadis dhaif. Apa itu hadis dhaif, teman-teman sekalian? Nah, secara bahasa, dhaif artinya adalah lemah, lawan daripada kuat. Sedangkan secara istilah, hadis dhaif adalah huwa kullu hadisin la yajtami fihi sifatul qabuli, yakni sifatul hadis sahih wal hasan. Yani setiap hadis yang tidak berkumpul di dalam hadis tersebut sifatul qabul, ya, yakni sifat-sifat hadis makbul, baik dari hadis sahih ataupun hadis hasan. Maksudnya adalah hadis yang tidak ada syarat-syarat atau tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih ataupun hadis hasan. Ini namanya hadis dhaif, ya. Nah, dari segi kualitas kedhaifannya, nah, jadi kelemahan ataupun kedhaifan hadis pun nanti bisa ada tingkatannya atau levelnya, ya teman-teman sekalian. Nah, hadis dhaif ini terbagi menjadi 2 tingkatan. Yang pertama ada hadis dhaif, ya, hadis lemah tapi tidak terlalu lemah. Oke. Karena mungkin tidak hanya sekedar hafalannya kurang kuat tetapi jelek hafalannya, lemah hafalannya, ya. Maka ya meskipun dari katakanlah dari kelima syarat hadis sahih itu semua terpenuhi. Nah, kalau hadis hasan kan cuma hafalannya kurang bagus. Nah, ini bukan cuma kurang bagus tapi jelek. Ya, ini masuknya udah levelnya tidak cuma hasan, nah, tetapi sampai jatuh ke dhaif, ya. Tapi dhaifnya kalau cuma sekedar hafalannya kurang bagus, ya, itu nanti bisa didukung dengan hadis lain sehingga hadis dhaif yang dikarenakan si perawinya hafalannya jelek atau lemah nanti bisa naik tingkat, ya, dari hadis dhaif itu menjadi hadis hasan. Tapi hasannya itu bukan hasan li dzatihi tapi hasan li ghairihi. Wah, apalagi ya, ini agak sedikit rumit, nggak apa ya teman-teman sekalian, mohon maaf. Jadi hadis hasan itu ada 2 macam, ada hadis hasan li dzatihi yang karena memang hasan karena dirinya hasan gitu, ya. Adapun hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang naik tingkat, ya. Hadis dhaif yang satu dikuatkan dengan hadis lain, ya, sehingga kemudian menjadi kuat dan naik level menjadi hasan, dari dhaif ke hasan, ya. Namanya hasan li ghairi. Jadi ada hasan ada 2 macam, ya, hasan li dzatihi dan hasan li ghairi. Nah, kalau hasan li dzatihi kalau memang hadis itu hasan, kalau hasan li ghairi adalah hadis dhaif yang naik level menjadi hasan, dibantu atau didukung dengan hadis lain yang serupa, seperti itu. Oke. Nah, adapun yang kedua, teman-teman sekalian, ada hadis dhaif dan dhaifnya itu dhaif jiddan. Oke. Dhaif sekali, ya, lemahnya lemah sekali. Yakni ketika hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh orang yang hafalannya jelek, tetapi diriwayatkan oleh tukang dusta, tukang bohong. Nah, luar biasa nih teman-teman sekalian, ya. Sehingga nanti kalau misalkan informasi tersebut disampaikan oleh orang yang udah terkenal dengan kedustaannya, ya, ini hadisnya dhaif dan bahkan bisa kemudian terkategorikan dengan hadis yang maudhu, hadis palsu ataupun hadis yang hoax gitu, ya, bahasa kita. Nah, ataupun hadis dhaif ini hadis dhaif jiddan ini, ya, bisa terkategorikan dengan kondisi seperti itu dikarenakan yang meriwayatkan itu tertuduh dusta, ya, gitu. Jadi kayaknya kok sering dusta gitu, ya. Maka nanti ini masuknya hadis matruk, hadis mungkar, ya. Nanti apa ini hadis matruk, hadis mungkar, bahasanya agak luas gitu, ya. Oke, nanti lain waktu bisa kita singgung, ya. Lalu ketika hadis itu diriwayatkan oleh ahli bid'ah, ya, yang suka mengada-ngada, menambah-nambah, mengurang-urangi suatu amal ibadah dalam Islam yang tidak ada dasarnya gitu, ya. Kemudian yang meriwayatkan itu mubham atau majhul, dalam arti orangnya nggak terkenal gitu, ya. Dia itu
katanya orang baik kalau dalam konteks kita sekarang ya, katanya seorang ulama tapi kok nggak ada yang kenal kalau dia itu ulama gitu ya, atau dia itu ustadz kayak gitu ya. Misalkan dia mondoknya dari mana gitu ya, dari pondok apa, misalkan belajar Islamnya dari mana, kuliahnya di mana, bidang studi apa, itu nggak jelas gitu ya. Tiba-tiba lalu kemudian menyampaikan suatu ilmu agama gitu. Maka hal orang-orang yang seperti ini itu kalau informasi yang disampaikan itu masih perlu dipertanyakan. Kalau dalam konteks hadis itu lemah dan lemahnya lemah sekali. Ini juga kita perlu belajar ya teman-teman sekalian, ketika kita belajar apalagi berkenaan dengan masalah ilmu agama, kita nggak boleh main-main ya. Kita harus tahu latar belakang dari orang yang kita jadikan sebagai guru, latar belakang keilmuannya ya, belajarnya di mana, keahliannya apa gitu ya, karena ini adalah urusan yang ya tidak hanya berkenaan dengan dunia tapi juga dunia dan akhirat seperti itu. Nah, lalu berikutnya hadis ini dhaif jiddan ya, kalau misalkan periwayatnya itu hafalannya kacau ya, tidak hanya lemah itu tapi kacau, dalam arti suka kebolak-balik ya ini. Maka nanti akan mempengaruhi bagaimana lafadz hadisnya, yang semestinya di depan jadi di tengah, yang di tengah jadi di akhir, atau ya kebolak-balik ya seperti itu. Ini juga termasuk hadis yang dhaif jiddan gitu. Sehingga kalau kita membahas hadis teman-teman sekalian, topiknya satu tetapi redaksinya bisa banyak, dan kadang antar satu riwayat dengan riwayat yang lain itu substansinya sama tetapi redaksi bahasanya jadi berbeda gitu ya. Ini dikarenakan ya banyaknya orang yang meriwayatkan, dan mungkin antar satu perawi dengan perawi yang lainnya itu kekuatan dalam menghafalkannya juga berbeda-beda seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Ini terkait dengan hadis dhaif. Nah, mohon maaf teman sekalian, hadis dhaif yang dhaifnya itu terlalu gitu ya, terlalu banget ya, yang dhaif jiddan ini gitu ya, itu tidak bisa naik level. Meskipun ada hadis lain yang mungkin mendukungnya, tetap tidak bisa naik ke level hasan li ghairihi. Tapi ya dhaif, dan dhaifnya tidak bisa diterima sama sekali. Kalau ini masih ada kemungkinan diterima kalau ada hadis lain yang mendukungnya. Sementara kalau hadis dhaifnya dhaif jiddan, sudah pasti harus ditolak, tidak bisa kita jadikan sebagai dasar dalil. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah singgung juga bahwasanya hadis dhaif yang paling lemah adalah hadis palsu ataupun dikenal dengan hadis maudhu ya, hadis hoax gitu ya bahasa kita. Nah, maudhu itu secara bahasa adalah yang digugurkan, yang diletakkan, yang ditinggalkan, yang diada-adakan ataupun yang dipalsukan. Al-iftira' wal ikhtilaq. Ini arti daripada hadis maudhu ya, yani manusiba ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtilaqan wa kidban mimma lam yakulhu aw yaf'alhu aw yukirrahu. Yani hadis yang disandarkan kepada Nabi, seakan-akan ya Nabi itu berkata hal tersebut, berbuat hal tersebut, menyetujui hal tersebut, padahal tidak gitu ya. Jadi kita mengada-ngada, berdusta gitu ya atas nama Nabi gitu ya. Ini luar biasa ya, hukumnya jelas-jelas tercela gitu ya. Maka kemudian di dalam bahasan para ulama diterangkan bahwa siapa di antara kita yang berdusta atas nama Nabi, dalam arti memalsukan hadis Nabi ya, maka ancamannya adalah dosa besar dan siksa neraka. Disebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa ma'adahu minan nar. Siapa di antara kita yang berdusta atas nama Nabi, kata Nabi gitu ya, kata Rasul ya, nggak boleh ini gitu, harus melakukan ini ya, padahal Rasulullah nggak mengatakan itu. Jadi kita berarti berdusta atas nama Nabi, maka ancamannya adalah neraka gitu ya. Maka dalam urusan agama teman-teman sekalian, kita harus tawadhu ya, jangan merasa sok tahu, jangan merasa sudah mengetahui segalanya, bahaya sekali ya. Kalaulah misalkan kita ditanya sesuatu oleh seorang dan kita tidak memiliki ilmu tentang itu, tidak tahu dasarnya, nggak apa-apa. Kita jujur mengatakan, mohon maaf saya tidak tahu, nggak tahu ayatnya, nggak tahu hadisnya, nggak tahu dasarnya, saya cari dulu, saya tanyakan dulu yang lebih paham, seperti itu. Jangan kemudian kita mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya kita sendiri tidak
tidak paham, kita tidak tahu, tapi karena kita takut dikatakan orang yang kok ditanya nggak bisa sih, ditanya nggak bisa, nanti merasa takut nanti orang bilang diri kita bodoh gitu ya. Ini nggak bisa gitu ya. Kalau kita membuat sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi kita ada-adakan, apalagi berkenaan dengan agama, lalu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah, padahal Allah tidak berfirman dan juga Rasulullah tidak bersabda tentang itu, maka ancamannya adalah neraka dan dosa besar. Nah, kemudian teman-teman sekalian, mengapa sampai muncul hadis palsu atau hadis maudhu ini? Ada banyak sebabnya teman-teman sekalian. Di antaranya adalah karena kepentingan politik ya, ini dalam aspek historis ya, kepentingan politik, sehingga kemudian antar satu kelompok dengan kelompok yang lain ya, untuk kemudian membenarkan ataupun membela kelompoknya, lalu mereka membuat hadis-hadis palsu itu. Nah, ini konteks sejarah, dalam konteks kita hari ini kan juga terkadang terjadi gitu ya. Nah, ambil contoh misalkan pada tahun 90-an ya, mungkin nggak tahu teman-teman sudah lahir belum ya ini ya. Itu dulu ada perang antar satu partai politik dengan partai politik yang lain, dalam konteks ini adalah konteks di Indonesia, dan mereka menggunakan ayat Al-Qur'an. Teman-teman sekalian, di dalam Quran surat Al-Baqarah itu diterangkan ada ayat yang berbunyi wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Orang-orang yang non Golkar, mohon maaf, itu menggunakan ayat ini, wahai kaum muslimin sekalian, janganlah kalian memilih partai Golkar, karena partai berlambang pohon ini oleh Allah kita dilarang untuk mendekatinya. Ayatnya wala taqraba hadhihi syajarata. Kata Allah, janganlah kita mendekati pohon ini, fatakuna minadh-dhalimin. Kalau kita memaksakan diri untuk dekat-dekat dengan pohon ini, maka kita termasuk orang-orang yang zalim. Wah, ini orang ahli agama yang rakus dengan kekuasaan gitu, menjual agamanya untuk kepentingan dunia, lalu kemudian menggunakan ayat ini untuk membela partainya. Lalu kemudian kelompok yang lain juga sama gitu, mengatakan sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Katakan di situ bahwasanya kita diperintahkan untuk menghadap kiblat. Maka bagi kalian kaum muslimin di Indonesia, ketika memilih pemimpin ataupun partai politik, maka pilihlah partai politik yang berlambang Ka'bah. Nah, ini nanti ini yang dipakai oleh P3 dan seterusnya. Ini bisa terjadi gitu ya. Kadang ayat ataupun hadis dipelintir sedemikian rupa ya, untuk kemudian memenangkan pentas ataupun peperangan dalam perpolitikan. Dalam zaman dulu juga seperti itu, karena untuk mendukung partai tertentu, partai politik tertentu, lalu kadang membuat hadis-hadis palsu ataupun minimal kemudian menafsirkan ayat ataupun hadis sesuai dengan kepentingannya. Ini salah ya. Lalu kemudian kenapa sampai ada atau lahir ataupun muncul hadis palsu? Dikarenakan adanya kaum zindik ya. Kaum zindik itu adalah mereka dari kalangan non-muslim yang berpura-pura masuk Islam dan ingin merusak Islam dari dalam. Nah, ini lalu dengan cara apa mereka merusak Islam dari dalam? Dengan membuat hadis-hadis palsu ya, melakukan pemalsuan hadis. Dan telah diteliti bahwasanya jumlah hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang zindik ini ditemukan ada sekitar 12.000 hadis palsu. Subhanallah, teman-teman sekalian. Maka kita harus lebih hati-hati ya ketika membaca hadis. Tidak semua hadis itu sahih, tidak semua hadis itu bisa diterima. Tergantung, kita harus tahu kualitasnya apa.
Ya, contoh misalkan hadis yang dibuat oleh orang zindik ini yang termasuk hadis palsu adalah yang berbunyi memandang wajah yang cantik itu adalah ibadah. Wah, ini kalau diterapkan hadisnya bahaya. Wah, berarti nggak apa-apa ya Pak Asep ya. Saya buka Instagram, Facebook, YouTube, nanti kita lihat-lihat wajah-wajah yang cantik-cantik, wah TikTok itu, wah ibadah ini Pak Asep. Bahaya ini kalau misalkan diterapkan begitu saja. Padahal ini jelas-jelas hadis yang maudhu ya, hadis yang palsu. Oke. Lalu sebab yang lainnya adalah karena fanatisme buta, ya, terlalu fanatik ya terhadap ras, suku, daerah, pemimpin ataupun madhab, sehingga kemudian hadis itu dibuat ya untuk kemudian membela madhabnya, membela daerahnya, membela sukunya atau membela pemimpinnya. Pun terjadi demikian ya dalam konteks kita sekarang. Wah, saya ini NU gitu ya. Bagaimana kemudian saya mencari-cari hadis ataupun minimal memelintir hadis akan-akan NU lah yang terbaik di antara kelompok-kelompok Islam yang lain. Oh, saya Muhammadiyah, maka kita nyari hadis yang seakan-akan hanya Muhammadiyah yang benar, yang lainnya salah. Ataupun juga kelompok-kelompok yang itu bisa terjadi dikarenakan kita terlalu fanatik, terlalu ekstrim, terlalu berlebihan dalam bermadhab ya, dalam kita berbangga diri sebagai suku tertentu gitu. Lalu kemudian membuat hadis yang untuk mendukung apa yang diinginkannya, untuk mengunggulkan apakah madhabnya, pemimpinnya, daerahnya, suku ataupun rasnya. Seperti itu. Oke. Lalu ada juga faktor yang lain ya, untuk kepentingan ekonomi ataupun bisnis teman-teman. Demi materi dari para pedagang ataupun tukang cerita. Ya, ini contoh misalkan kalau dia itu pedagangnya kebetulan pedagang sayuran, spesifiknya adalah pedagang terong gitu ya. Lalu ada yang membuat hadis ya, kalau hadisnya berbunyi al-badinjanu dawaun likulidain, yang artinya adalah terong itu adalah obat dari segala penyakit. Wah, kalau misalkan kita menyampaikan hadis ini ke orang-orang, berarti nanti wah ayo beli terong saya, wah terongnya jadi laris. Nanti nggak mau kalah yang lainnya, misalkan mentimun itu adalah obat dari segala penyakit. Qala Rasulullah, kata Rasulullah, katanya. Padahal itu jelas-jelas nggak ada hadis seperti itu. Nah, ini kenapa sampai muncul banyak hadis maudhu atau hadis palsu? Salah satunya adalah karena tadi kepentingan bisnis untuk melariskan dagangannya dan seterusnya. Oke. Lalu ada yang lain juga, yakni antusiasme dalam mengajak kebaikan dari para moralis ya, orang-orang baik, tapi tidak didasari dengan ilmu agama yang kuat, khususnya kajian tentang masalah hadis ya. Mungkin dalam konteks kita sekarang misalkan banyak orang yang mungkin modal cantik ya, modal ganteng, modal terkenal ya, dia mungkin artis seperti itu, lalu artis yang hijrah gitu ya. Artis yang hijrah, lalu karena udah hijrah dianggap sudah sedang belajar agama dan kemudian paham agama, lalu menyampaikan paham agama kepada jamaah. Nah, ini harus hati-hati juga teman-teman ya, karena kita harus tahu yang bersangkutan baru sedang belajar, mungkin baca Qur'annya pun belum lancar gitu, hadisnya pun mungkin baru 1-2 yang dihafalkannya, lalu kemudian menyampaikan suatu ceramah agama, ini juga harus hati-hati, jangan kemudian semua diterima. Nah, karena hadis maudhu pun atau hadis palsu pun ya dulu dalam konteks sejarah juga terjadi dikarenakan seperti itu. Orang baik yang semangat dakwahnya tinggi tapi dasar keilmuan agamanya belum mumpuni gitu ya. Ini pun bisa menjadi sumber ataupun potensi untuk bisa menyesatkan ataupun menyelewengkan paham agama dari kaum muslimin. Nah, kemudian yang keenam ya karena menjilat penguasa. Ya, ini teman-teman sekalian ya dalam konteks perpolitikan juga sama ya. Saya bagaimana ingin mendukung pemimpin saya, presiden saya, maka gimana kemudian nyari-nyari ayat, nyari-nyari hadis ya dalam konteks kita sekarang untuk mendukung pemimpin saya gitu ya. Atau dalam konteks zaman dulu banget sampai membuat hadis tertentu untuk yang mendapatkan kekuasaan tertentu. Nah,
teman-teman sekalian, lalu bagaimana usaha yang dilakukan oleh para ulama dalam menjaga hadis Nabi tersebut agar bagaimana hadis Nabi itu tetap terjaga kesahihannya gitu, dan kemudian kita menjadi tahu ya apa itu hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu, dan berbagai macam bentuk-bentuk yang lainnya adalah yang pertama anjuran berpegang kepada sanad. Oke. Maksudnya apa? Teman-teman sekalian ya, jadi kalau kita mengkaji suatu hadis ya, tidak cuma matannya, jangan dipotong cuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagaimana sanadnya harus kita ketahui ya, sehingga kemudian kalau kita ketahui sanadnya dari sahabat siapa, dari tabiin siapa, sampai ke imam rawinya itu siapa, apakah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, At-Tirmidzi, dan seterusnya kita tahu. Kemudian pendapat ulama tentang hadis ini tuh bagaimana, kita jadi tahu ini kualitasnya adalah hadis sahih, ini kualitasnya adalah hadis dhaif gitu. Jadi kalau menyitir atau menukil suatu hadis, jangan sekedar hadisnya qala Rasulullah atau al-hadis saja tanpa kita ketahui rawahunya siapa, perawinya siapa. Jadi harus jelas sanadnya. Lalu berikutnya, kita harus meningkatkan semangat ilmiah dalam meriwayatkan hadis dan meneliti hadis tersebut bersandarkan kepada Nabi, termasuk tidak sembrono dalam meriwayatkan hadis palsu tanpa menjelaskan letak kepalsuannya. Jadi kita tadi harus betul-betul ilmiah dan berdasarkan ilmu ketika ingin menyampaikan suatu hadis. Kalaulah memang hadis ini dhaif, katakan kualitasnya dhaif. Kalau hadis ini adalah hadis yang maudhu, katakan kalau ini adalah hadis yang maudhu. Karena disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan juga Imam Ahmad, ya, man hadasa anni hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fahu ahadul kadzibin. Barang siapa di antara kita yang meriwayatkan hadis dariku yang ia ketahui dusta, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Jadi ada yang berdosa atas nama Nabi, lalu kita juga ikut menyampaikan kedustaan itu gitu, tanpa kita menunjukkan dan menjelaskan kalau ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh pendusta, maka kita juga termasuk pendusta juga. Seperti itu kata Rasulullah, seperti itu ya. Nah, lalu berikutnya menjelaskan hal ihwal periwayat hadis. Maka teman-teman sekalian, belajar hadis itu lebih ribet ya. Mohon maaf teman-teman sekalian, saya dulu S1-nya jurusannya tafsir dan hadis ya. Kalau dibandingkan belajar tafsir Al-Quran dengan belajar hadis, itu belajar hadis itu lebih ribet, lebih jelimet lah, katakanlah seperti itu ya, karena kualifikasinya sangat banyak ya, kategorisasinya sangat banyak, termasuk untuk menentukan ini hadis sahih, hasan, dhaif, dan seterusnya itu kita harus mengkaji sanadnya teman-teman sekalian, perawi-perawinya, sehingga kita harus menghafal perawi di zaman sahabat siapa, di zaman tabiin siapa, tidak hanya sekedar menghafal namanya, tapi tahu seluk-beluk riwayat atau biografi dari perawi-perawi tersebut. Seperti itu. Nah, ini tidak mudah ya untuk belajar hadis, tapi tujuannya adalah bagaimana kemudian kita menjaga hadis ini supaya tidak terjadi pemalsuan dan kita yang menjaga ilmu ini ya. Mungkin ada di antara kita yang harus berpusing-pusing ria, harus berjelimet-jelimet ria, katakanlah seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk menjaga ilmu Allah supaya jangan kemudian ini rusak dikarenakan kebodohan dari orang yang mempelajarinya atau yang sembrono dalam mempelajarinya. Ya, termasuk juga kita harus berupaya untuk meluruskan orang-orang yang suka melakukan pemalsuan hadis ataupun suka mengutip hadis palsu tanpa walau alam, apakah dia karena sadar atau nggak sadar, sengaja atau nggak sengaja, harus kita ingatkan. Karena ini kalau tidak kita ingatkan, nanti akan menyebar banyak hadis palsu. Nanti kaum muslimin tidak tahu kalau itu ada hadis palsu, nanti ya sesat dan menyesatkan. Sebentar teman-teman, izin untuk mencas. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, ya,
bagaimana kita perlu menjaga hadis itu supaya jelas ya klasifikasinya ya, dengan cara kita membuat kaidah-kaidah hadis, mana hadis yang makbul, mana hadis yang mardud. Alhamdulillah kita udah mempelajarinya itu ya, mana yang bisa dijadikan sebagai hujah dan mana yang ditolak ya, termasuk menjelaskan tentang ciri-ciri hadis maudhu yang tadi kita udah singgung juga. Ini alhamdulillah ini menjadi pengetahuan buat teman-teman sekalian ya, buat kita. Termasuk kalau para ulama itu ya membuat ataupun menghimpun hadis-hadis yang dhaif dan palsu secara terpisah dari kelompok-kelompok hadis yang makbul, baik yang hasanah ataupun yang sahih ya. Sehingga kemudian para ulama sudah sedemikian rupa upaya mereka yang mengkaji, oh ini termasuk hadis yang dhaif, kitabnya ini kumpulan hadis dhaif, ini hadis-hadis yang maudhu ya, kitabnya ini, lalu ini hadis yang semuanya sahih. Maka kalau dalam kita belajar Islam ada Al-Quran dengan berbagai macam tafsirnya, lalu ada hadis, nanti kitab hadisnya banyak, ada hadis sahih Bukhari, betul semuanya hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ada hadis sahih Muslim, jadi kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan semuanya sahih. Nanti ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, ya, kemudian ya banyak lagi ya, berbagai macam kitab-kitab. Nanti kitab hadis pun terbagi-bagi lagi. Ada kitab hadis yang berbicara masalah akidah, ada kitab hadis yang berbicara masalah fikih, ada Riyadhus Shalihin, ada Bulughul Maram, dan masih banyak lagi macam-macam jenis hadis. Ada hadis yang mencakup berbagai macam bahasan agama yang kemudian diringkas menjadi 40 sekian hadis. Nanti kita kenal dengan hadis Arba'in An-Nawawi ya, yang dikarang oleh Imam An-Nawawi seperti itu. Ini sudah dibuat oleh para ulama ya, dan kemudian kita yang sudah sedemikian rupa mendapatkan informasi itu ya harus mengkajinya secara lebih mendalam seperti itu. Nah, kita kaji lagi ciri-ciri hadis palsu. Oke. Nah, apa ciri-ciri hadis palsu? Meskipun tadi udah kita singgung. Yang pertama, perawinya itu dikenal sebagai pendusta ataupun pemalsu hadis. Baik pengakuan dari pemalsunya sendiri, nah, mungkin tapi udah bertobat seperti itu, lalu ataupun pengetahuan dari para ulama hadis yang menemukan indikasi pemalsuan pada riwayat yang dicurigai berdusta itu. Jadi kalau perawinya itu pendusta ya, kadzib atau kadzab seperti itu ya, atau dikenal pendusta, dinilai dusta oleh para perawi-perawi yang lain, ini berarti itu contoh daripada atau indikasi daripada hadis itu ada hadis yang palsu. Yang kedua, susunan redaksinya rusak, baik secara bahasa dan tidak menyerupai hadis Nabi. Jadi redaksi atau kata-katanya itu kok aneh gitu ya, dan tidak menyerupai hadis gitu. Jangan-jangan ini buatan orang saja gitu ya. Nah, ini juga menjadi ciri itu hadis palsu ya, hadis hoax seperti itu ya. Lalu berikutnya, pada umumnya hadis maudhu atau hadis palsu itu memiliki makna yang janggal, yakni bisa jadi bertentangan dengan Al-Quran ataupun bertentangan dengan hadis ya, termasuk bertentangan dengan akal sehat ya, bertentangan dengan ilmu pengetahuan ataupun sejarah yang sudah pasti kebenarannya. Contoh misalkan ada hadis yang berbunyi anak zina, atau yang dikenal dalam konteks kita anak haram ya, hasil zina itu tidak akan masuk surga hingga 7 turunannya. Wah, ini jelas bertentangan ya, karena tidak ada istilah anak hasil zina ataupun anak haram dalam Islam ya, yang kemudian menjadi itu adalah perbuatan haram ataupun perbuatan zina dari kedua orang tuanya. Adapun anak yang dilahirkan dari perbuatan zina itu ya tidak menanggung dosa dari perbuatan kedua orang tuanya itu, atau kedua orang yang telah berzina tadi gitu. Dan ini jelas bertentangan karena Allah pun menerangkan ya, siapapun ya meskipun dosanya sangat banyak, kalau bertobat innallaha ghafurur rahim, Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang mau memperbaiki diri dan bertobat kepadanya. Kemudian yang keempat ya, kalau misalkan hadis tersebut jelas-jelas mendiskreditkan atau menyudutkan sahabat Nabi, ya,
seperti menuduh Nabi bersepakat untuk menyembunyikan hadis ya, ataupun hadis-hadis lain ya yang kemudian mengagungkan satu sahabat tapi menjelekkan sahabat yang lain. Nah, ini juga termasuk contoh daripada hadis palsu. Karena sahabat-sahabat Nabi adalah sahabat ataupun generasi yang sangat mulia dan yang terbaik di antara generasi-generasi yang ada. Karena nggak mungkin kemudian ada hadis yang kemudian mencela para sahabat generasi terbaik di umat ini. Seperti itu. Nah, berikutnya, beberapa contoh hadis dhaif, teman-teman sekalian, ya. Yang pertama, misalkan hadis tentang keutamaan membaca surat Yasin. Disebutkan di sini hadisnya yang cukup familiar ya. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sungguhnya segala sesuatu itu punya hati. Adapun hatinya Quran adalah surat Yasin. Jadi ada pemahaman kalau hatinya Quran adalah surat Yasin. Kemudian wa man qara'a Yasin, dan barang siapa di antara kita yang membaca Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'ani 10 marrat. Barang siapa di antara kita yang membaca Yasin sekali, maka pahalanya seperti dia menghatamkan Quran 10 marrat, ya, sebanyak 10 kali. Wah, ini ternyata hadis ini ya termasuk hadis yang dhaif ya, hadis dhaif, tapi cukup populer ya di tengah-tengah masyarakat. Termasuk, mohon maaf ya, hadis yang tentang membaca Yasin bagi orang yang meninggal dunia ya, yang berbunyi Iqra'u Yasin ala mautakum ya, bacalah surat Yasin bagi orang-orang yang telah meninggal dunia ya, meskipun ada sebagian yang menilainya hasan, tetapi mayoritas menilai hadis ini adalah hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Oke, hadis yang lainnya misalkan yang berbunyi naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah, ini yang sering dijadikan sebagai dalih. Pak Asep, jangan larang-larang tidur kita yang sedang berpuasa, karena tidurnya kita adalah ibadah. Sehingga sepanjang hari pas puasa itu tidur terus dengan berdalih dengan hadis ini. Padahal hadisnya adalah hadis dhaif. Kalau kita pakai logika, tidurnya aja ibadah, apalagi kalau misalkan kita gunakan waktu puasa itu untuk beraktivitas yang baik, beraktivitas yang positif, untuk membaca Quran, menghatamkan Quran, tentu akan lebih banyak lagi pahala yang didapatkan. Tidurnya aja ibadah kan, seperti itu semestinya. Nah, ini tapi ternyata kalau kita menggunakan hadis ini ya, hadisnya pun termasuk hadis yang dhaif ya, yang tidak bisa kita jadikan sebagai dasar dalam beramal. Lalu ada juga hadis ya yang berbunyi sumu tasihu, yang artinya berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini pun termasuk hadis maudhu, teman-teman sekalian ya. Hadis palsu. Oke. Mungkin secara redaksi benar, secara matan benar, secara medis bisa jadi dibenarkan, karena dengan berpuasa, sebagaimana kalau tubuh kita diibaratkan seperti mesin, maka mesin itu perlu istirahat supaya tidak cepat rusak, kan seperti itu. Oke, itu mungkin secara medis benar, tapi kalau kita menyandarkan kalau pernyataannya adalah hadis Rasulullah, itu yang salah. Katakanlah kalau secara medis dengan kita berpuasa kita akan sehat, tapi jangan lalu ini kata Rasulullah yang berbunyi sumu tasihu. Kalau kita mengatakan ini kata Rasulullah, ini yang kemudian kalau sadar nggak sadar kita berarti udah berdusta atas nama Rasulullah, karena tidak ada hadis yang berbicara masalah itu. Oke. Lalu hadis yang lain yang cukup populer juga, ini saya ambil beberapa hadis yang berkenaan dengan Ramadan ya, yang berbunyi awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar ya, yang membagi keutamaan bulan Ramadan ya. 10 hari bulan Ramadan awal adalah rahmat, awalu syahri Ramadan ya. Kemudian wa awsatuhu maghfirah, nah 10 hari yang kedua tengah-tengahnya adalah ampunan ya. Wa akhiruhu itqum minan nar, adapun 10 hari yang terakhir adalah dibebaskannya kita dari api neraka. Wah, ini juga termasuk hadis yang dhaif, dan masih banyak lagi ya hadis seputar Ramadan atau seputar ibadah puasa yang dhaif. Misalkan hadis yang diterangkan
bahwasanya kalau kita mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan, kita pun akan berharap agar setahun penuh semuanya adalah bulan Ramadan. Itu pun hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah gitu ya. Dan juga hadis yang lainnya. Misalkan ada hadis yang berbunyi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya bagus nih, kalau artinya bagus ya. Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Berarti harus bersemangat gitu ya dalam menjalankan segala aktivitas kita, keduniaan kita. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Artinya dan kerjakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Berarti urusan dunia pun semangat, urusan akhirat pun ya harus semangat karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Nah, tapi ternyata hadis itu dhaif ya teman-teman sekalian. Nah, di sini dhaif, maka kemudian ya kalau kita mau mengamalkannya bolehlah poinnya, tapi jangan mengatasnamakan kalau itu bersumber dari Nabi. Dan masih banyak lagi hadis-hadis lain ya yang sangat banyak dan populer ya di tengah-tengah masyarakat itu dhaif. Misalkan ini hubbul waton minal iman. Nah, cinta tanah air adalah bagian dari iman atau sebagian dari iman. Ini juga hadis dhaif ya, hadis maudhu bahkan ya. Hadis palsu ya. Tapi kalau misalkan kita jadikan sebagai dasar nasionalisme, monggo tidak apa-apa, tapi jangan mengatakan ini adalah hadis ya, seperti itu. Kemudian banyak lagi yang lainnya seperti itu. Lalu terakhir ya, teman sekalian ya. Terakhir, bagaimana hukum kita mengamalkan hadis dhaif? Ya, ada 3 pendapat secara umum mengenai hukum mengamalkan hadis dhaif ini. Yang pertama, ya, hadis dhaif tidak bisa diamalkan sama sekali. Ya, termasuk dalam hal fadhailul a'mal ataupun nasihat. Ya, ini menurut Imam Yahya bin Ma'in, Ibnu Al-Arabi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Hazm dan beberapa imam-imam yang lainnya. Ada juga yang berpendapat hadis dhaif ini tetap bisa diamalkan secara mutlak ya. Ini ada beberapa. Mereka berpendapat bahwasanya hadis dhaif lebih baik daripada sekedar ra'yu ataupun akal pemikiran seorang ya. Lalu ada yang berpendapat dalam hal fadhailul a'mal atau mau'id ya, untuk mendorong seorang bersemangat dalam melakukan amal ibadah ataupun untuk nasihat, maka boleh digunakan selama kedhaifannya itu tidak dhaif jiddan sebagaimana tadi udah kita bahas ya. Tapi dalam hal akidah dan hukum maka tetap tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa kita menjadikan hadis dhaif sebagai sandaran ataupun dalil. Ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Iraqi. Oke. Nah, maka sebenarnya bolehlah yang meriwayatkan hadis dhaif untuk pengetahuan selama dijelaskan kualitasnya dan tidak diungkap sebagai kesan yang mantap kesahihannya. Ungkapan yang disepakati dalam meriwayat hadis yang dilakukan kesahihannya adalah ruwiya au fima yurwa ya. Ini redaksi yang bisa kita katakan ya. Jadi boleh sebutkan kita membacakan hadis dhaif tapi kita terangkan kepada audiens ataupun jamaah ini adalah hadis dhaif ya. Kalau kita mengikuti pendapat yang kedua, kalau untuk bersemangat dalam beramal atau untuk memberikan nasihat itu ya silakan saja, asalkan memang kedhaifannya tidak terlalu seperti itu. Nah, mungkin demikian teman-teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa menit yang mungkin bisa kita gunakan untuk tanya jawab ataupun diskusi. Oke, dipersilahkan ke teman-teman yang mungkin sudah menyiapkan pertanyaan atau hal yang mungkin belum jelas ya, mau konfirmasi, dipersilahkan. Saya mau bertanya, Pak. Mas Noval ya, silakan Mas Noval. Okay. Apa perbedaan hadis sama mahfuzat? Oke. Terima kasih Mas Noval ya. Oke ya. Apa perbedaan antara hadis dengan mahfuzat? Nah, kalau hadis itu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ya, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau ataupun tentang gambaran akhlak dan fisik atau penampilan beliau ya, sifat-sifat beliau. Ini hadis ya. Adapun mahfuzat itu artinya adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu adalah wise word, kata-kata bijak. Nah, kata-kata bijak ini nanti
bisa disampaikan oleh ulama, bisa juga disampaikan oleh sahabat, tapi tidak dari Rasulullah SAW. Maka kalau hadis Rasulullah jangan kita anggap sebagai mafudot gitu ya. Kalau mafudot seperti yang sangat populer ya, misalkan ada kata wise word yang berbunyi manjadda wajada. Nah, ini ya. Barang siapa yang jadda, bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Seperti itu. Ini manjadda wajada. Kemudian man sarra ala darbi wasola. Nah, ini contoh mafudot juga. Barang siapa yang punya target ingin dicapai, lalu kemudian ia komitmen untuk menggapai apa yang ingin diharapkannya itu, yang dicita-citakannya itu. Kalau dia komitmen bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka wasolah, kita pun akan meraihnya. Ini juga kobaran semangat ya kita untuk kemudian tidak putus asa. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, seperti itu. Termasuk misalkan ada mafudot yang berbunyi disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ya, yang berbunyi man lam yadzuq dullat ta'allumi sa'atan, misalkan tazarru'a dulla jahli tula hayati ya, yang berbunyi man lam yadzuq dullat ta'allumi sa'atan, siapa di antara kita yang tidak mau meluangkan waktu sejenak saja, dalam konteks kita 1 jam saja, sebentar saja untuk belajar, dalam konteks ini adalah belajar agama ataupun belajar ilmu secara umum, maka tazaru adulla jahli tula hayati, dia akan merasakan kebodohan sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya. Wah, ini juga semangat bagaimana kita nggak apa-apa sekarang kita berpusing-pusing ria, kita berrepot-repot ria untuk belajar menghafal, belajar mengerjakan tugas, belajar membuat makalah, PPT dan sebagainya. Bingung kita, repot kita. Lebih asik lihat HP, lebih asik Instagram, lebih asik nonton TV, film dan sebagainya. Tapi kita kemudian keinginan-keinginan untuk hal-hal itu kita singkirkan, kita alihkan untuk kemudian kita bismillah, kita belajar dulu gitu ya. Ini kalau kita mau menyisihkan waktu, sekian waktu untuk belajar, insya Allah kita akan menghilangkan kebodohan dalam kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita tidak mau belajar, ya siap-siap saja sampai kapanpun kita akan menyandang kebodohan. Ini contoh banyak sekali mafudot ya, Mas Novel. Kadang kalau kita nggak tahu ini mafudot atau hadis, kadang mafudot dianggap hadis dianggap mafudot. Nah, ini berbahaya. Seperti itu. Tentang masalah mafudot, kalau kita dari pondok pesantren dulu kan jadi satu mata pelajaran sendiri ya. Dan itu kelas 1, 2 dari 6 tahun kita di pesantren itu setiap kelas itu dari satu jenjang ke jenjang berikutnya itu ada mata pelajaran mafudot itu. Gitu ya Mas Novel. Ini kalau mafudot berasal dari ulama ya, ataupun sahabat Nabi, sementara kalau hadis dari Rasulullah SAW. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, silakan yang lain. Silakan. Boleh berkenan dengan hadis atau boleh berkenan dengan Islam secara umum. Silakan. Gitu ya teman-teman sekalian, apa yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Salam.